Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah makin dentayang. Ini nama ngemangang punya kalau lo kubatun. Nah, dan saya yakin hari ke-7 ini pakai. Alhamdulillah. Pasti masih banyak makanan sahur teh. Tidak terasa malam ke-7 di. Iya, kita tidak terasa ini malam ke-7 nih. Tapi mas dengan toki pote-pote deh pakai. Ini tongan jatuh beca anak-anak ini sudah hari ke-6 tidak terasanya. Iya. Ya, karena puasa jadi karena tina. Ante kapan lalu rasa dan tidak puasa. Pendengar, di hari ke-7 ini di bulan Ramadan 1443 Hijriah masih bersama Pak Kiai Haji Dr. Amrullah Amri MA. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah MUI Sulawesi Selatan dan juga pimpinan Pondok Pesantren Ilmu Yakin Tompo Bulu Maros. Nah, pimpinan Amahatur. Nah, ini yang perlu ini. Yang mau dalam bulan suci Ramadan ini Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus. Jadi kalau mau di bulan Ramadan ini umroh morong. Ya. Jadi pakai ini. Ya, umroh Ramadan seakan-akan sama haji. Sama haji. Tapi bukan gugur kewajibannya untuk berhaji. Untuk berhaji bagi yang mampu. Ya. Iya, injak. Nah, ini ngobrol ini tentang Ramadan hari ke-7 nih, pakai soal remaja yang sholat subuh nih biasa lihat. Banyak japa-japa di pantai kalau sudah. Merian juga. Iya. Kalau berkali jalan-jalan tidak di. Ya dinjo jalan-jalan sambil itu. Sambil apa? Sambil jalan-jalan. Itu bahaya, Pak. Ya, dan bagaimana nih menyikapi di remaja-remaja nih yang milenial kan jangankan lawan jenisnya, jangankan istrinya, maksud saya, jangankan apa tadi kekasihnya ya. Tidak, dia bilang di tahun ini. Japa-japa ji. Ya jalan-jalan remaja tapi tidak tahu apa para burade di remaja. Ya, kenapa ada burade ketina masalah, tapi karena kekasihnya. Mungkin kekasih sama-sama pacaran ini. Lantas belum nikah, Ramadan lagi, jangan. Itu mencederai puasa. Menurut Imam Ghazali, Hujjatul Islam, termasuk membatalkan pahala puasa itu an-nadru bisyahwatin, menatap dengan nafsu syahwat. Dan kalau berduaan nih, apalagi orang normal, pulang salat subuh dia pergi lagi berduaan di pantai di situ. Itu di bawah pohon toge. Baru sasagi posisi. Ya, disaksikan kambing influenza. Di sana mengikat janji. Depan raki puasana. Ya, pahalanya yang hilang. Jadi tetap kita puasa, dapat lapar dan dahaga. Betul. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada apa-apa yang didapatkan kecuali hanya dapat lapar dan haus. Mana memang mau jadi begitu. Ya. Kayak orang main bola jadi gitu gawe. 2 kali pop 5 menit. Ya. Nah, ini masuk ke pertanyaan pertama nih, Pak. Apa aja? Baturi intan rimaros. Dia aja bertumpuk bulu di pesantren nih. Entah malah ilmu yakin iya, kota. Iya, di ilmu yakin tumpuk bulu Maros deh. Di Maros ki intan. Menurut teman saya, orang yang berpuasa itu tidak boleh ngupil dan membersihkan telinga karena makruh puasaan. Sama dengan keramas dan mandi di setiap siang hari. Makruh ke puasa itu pakai tafadhal. Kalau memang misalnya kan ada orang suka dia garuk-garuk telinganya dengan bulu ayam supaya enak perasaannya, dia mencari perasaan enak di situ, itu makruh. Termasuk itu sedikit-sedikit dia basahi lagi rambutnya, sedikit-sedikit dia basahi lagi, sedikit dia basahi lagi untuk mencari supaya segar-segar perasaannya, itu dimakruhkan. Sama yang pernah kita terangkan beberapa malam yang lalu, sudah beli durian dia simpan di bawah kasurnya, sebentar-sebentar kalau mesin tawa. Ada harumnya. Iya, nah kada dimakan tapi harumnya. Iya, nah kada bau, nah boleh miseng, sinampe kalau mesin tawa.
Ya. Itu makruh entah ya, makruh. Makruh. Jadi itu makruh ini de intan dia. Yang dimaksud makruh tidak batal puasa, tapi cacat, mengurangi nilai pahala. kesempurnaan. Pahala puasanya Ya, ini. betul. Iya. Jadi kurang ini leta tidak dapat ke 10. Ya. Bisa tinggal kelas ini. Kalau di pesantren Tompok Bulu ini, pesantren ilmu yakin saya sama gitu. Nah ini pertanyaan yang kedua ini Pak Kiai. Waktu di Kona, di Metro Tanjung Mantan. Assalamualaikum Pak Kiai dan Tayang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapakku penyakitnya diabetes dan suntik insulin setiap saat. Apakah boleh suntik insulin ketika sedang berpuasa? Ya. Karena kalau mau buka atau makan harus disuntik dulu. Ya. Garing tuh kan nih Gurundi. Ya. Itu juga disuntik itu kan sesungguhnya makan minum berhubungan istri intinya adalah memasukkan sesuatu lewat lubang, itu yang membatalkan puasa. Ya, kalau disuntik kan tidak lewat lubang, maka pada dasarnya tidak batal puasa orang yang disuntik di siang harinya Ramadan, karena tidak lewat lubang. Yang membatalkan itu makan kan tidak lewat lubang. Minum kan lewat lubang. Memasukkan lewat lubang. Iya, kalau disuntik kan tidak lewat lubang, maka tidak. Ya jadi pernah suntik kabur. Lagi puasa Iya, karena lewat lubang. Jadi memasukkan sesuatu lewat lubang, apapun yang dimasukkan, mana kelereng. Ya, kelereng dimasukkan, atau di mulutnya itu batal. Ya. Jadi intinya disuntik di sangarimanya Ramadan tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Dengan apa sih ngarinan ini benar ki lampai pakai vaksin vaksin kan juga tidak lewat lubang. Ya, boleh. Bisa ya. Cuma nggak pinsang ki puna vaksin na puasa ki karena daya tubuh kan rendah. Fisik kita berkurang. Ya. Jadi lebih pi bukan apa disuntik. Karena marahin sih itu ya pernah lebih bukan apa disuntik. Ya. Nah, ini pertanyaan kedua tadi sudah terjawab. Ini dari pertanyaan ketiga nih Pak Kiai. Ya. Batu Rioki di Patalasang. Ini pertanyaan kamu nih Pak Kiai. Benarkah tidur setelah salat subuh itu menjauhkan rezeki? Sampai menjauhkan rezeki. Itu jelas itu, apalagi pedagang di pasar, karena orang sudah pada pulang semua dari pasar, nampak mau balu apa lu gapa. Orang sudah belanja, orang sudah bagi-bagi uang, bagi-bagi baru kemana tuh ya bicara agama jo. Ya. Saya pernah baca memang tidur sesudah salat subuh itu mewariskan kemiskinan. Lain ceritanya kalau memang tidur-tiduran, bukan tidur-tiduran, kailula namanya dalam agama. Pengantin baru dia sudah salat subuh dia tidur-tiduran, wajarlah, normal. Tapi engkau yang pedagang tidur benarang sesudah salat subuh yang mewariskan kemiskinan, karena orang sudah pada menjual, membeli di pasar, dia masih tidur. Ya, jadi sebaiknya sesudah salat subuh itu adalah waktu untuk bekerja. Nah, bekerja masih bisa bekerja 1 jam 2 jam. Sudah mulai agak naik matahari, istirahat lagi supaya ini tubuh ini ngepres. Dan silakan salat sunat duha. Sesudah salat sunat duha, meskipun 2 rakaat, cobalah doa-doa. Ya Allah ya Rabb. Karena kalau itu doa yang sering kita baca-baca di buku, mungkin ada orang agak susah menghafalnya. Allahumma inna duha wal baha wal jamal sampai akhirnya kan agak susah. Lebih bagus langsung intisarinya. Ya Allah, sekiranya rezekiku di langit turunkan. Sekiranya rezekiku masih ada dalam tanah, keluarkan. Sekiranya rezekiku jauh maka dekatkan. Sekiranya rezekiku sukar aku temukan maka mudahkan. Sekiranya rezekiku bercampur yang haram maka sucikan ya Allah. Itu biar bahasa Indonesia enggak apa-apa. Jangan ngomong ya Allah semua rezekiku di langit turunkan semua ya Allah. Kata Allah turunkan semua malaikat nampan wali nyawana. Kenapa? Karena kalau sudah turun semua sudah tidak ada lagi jatah. Kalau tidak ada jatah pasti dia meninggal. Anggapan mutirangnya kata lanyak min jatahnya sudah habis jatahnya.
Jadi itu jangan ada orang rakus mencari rezeki. Biarlah normal-normal saja, putar kerangnya supaya airnya keluar sesuai dengan takaran kerang itu. Mingkapi paki rakus tamak dia gergaji pipanya, muncrat keluar, mati mendadak mako. Ini contoh jadi contoh. Tapi contohnya apa kemana melek. Jadi jangan ada rakus. Ya. Jadi seperti itu Pak Ki, di Patalasang ini. Itu tadi apa namanya sarannya dari Pak Kiai. Jangan tidur sesudah salat subuh. Cobalah pergi bekerja. Ya, cari kegiatan karena memang menjauhkan rezeki Pak Kiai. Iya. Karena orang sudah pada kerja dia masih tidur. Lanjut Dentayang, nomor berapa lagi? Nomor 4 ini Pak Kiai. Batu Riki Kirigoa. Iya. Nangan-nangan mana Pak Kiai? Assalamualaikum Pak Kiai dan Dentayang. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya orang yang masih punya utang puasa dan belum dibayar, tapi sudah masuk nih puasa Ramadan? Tidak berpahala ki puasa Ramadannya atau bagaimana Pak Kiai? Ya, tetap berpahala. Cuma masa tidak dibayar itu sementara interval waktunya itu 1 tahun. Terlalu malas juga ini yang begini. Terkecuali memang dia sakit-sakitan, lain lagi ceritanya. Tapi sekiranya kejadian seperti itu sampai Ramadan belum terbayar, lalu dia puasa Ramadan lagi, tetap berpahala. Cuma sesudah Ramadan mesti bayar karena itu tetap utang namanya. Angin rangi mesti bayar ki. Tapi menurut ulama fikih, orang yang ada kada puasanya lalu jumpa dengan Ramadan berikutnya itu difidyai dulu. Difidyai itu difidyai. Puasa yang lalu. Ya lalu sesudah difidyai sudah Ramadan bayar kembali. Saya cenderung dengan pendapat itu. Jadi iya, contoh ada kadanya dulu 2 sampai Ramadan sekarang. Belum dia bayar sudah masuk Ramadan. Karena ada yang bilang double sampai 4, tidak, tetap 2. Ya, cuma kehati-hatian difidyai dulu sesudah Ramadan bayar. Sudah paham? Nah, itu dalam ulama fikih yang masyhur seperti itu. Dan puasa Ramadannya itu yang sekarang tetap berpahala. Tetap ada pahalanya. Iya, tetap berpahala. Tapi termasuk kutu tong ini Mas. Iya, masa 1 tahun. Tapi kagak tahu garing-garing identik. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Kakak dia tulis sekinturin karena apa nggak? Dia tulis bilang lagi garing-garing. Ya. Nah, itu pertanyaannya Pak Ibu Kiki atau Bapak ini. Bahwa terima kasih banyak. Nah, mudah-mudahan bisa sarannya Pak Kiai jangki begini. Kalau bisa masa 1 tahun. Lama baru udah bayar. Iya. Nah, Iwan yang kelima ini Iwan dari Pejalan Sarap di Makassar. Ya. Apa hukumnya menjual ayam yang disembeli oleh orang non-muslim? Ya. Nah, atau disembeli orang muslim tapi non-muslim tapi sudah diajari baca bismillah. Bagaimana hukumnya? Menarik. Bismillah dulu esensinya itu siapa punya? Ya. Ya. Orang muslim. Ya. Nah, sekarang tapi ada orang non-muslim tapi dia ahli kitab. Nah, ahli kitab. Ahli kitab itu betul-betul dia ahli di kitabnya. Nah, itu dibolehkan sembelihannya. Tapi yang jadi masalah sekarang, masih ada ke ahli kitab sekarang? Nah, itu kan muncul lagi pertanyaan. Ya, kalau kitab murni yang tidak pernah dirubah-rubah, mungkin itulah dimaksud ahli kitab. Nah, tapi kalau sudah dirubah-rubah, berarti kitabnya dianggap cacat. Jadi itu juga satu bahan diskusi. Yang dimana dimaksud ahli kitab itu. Dulu sebelum Islam itu kan Injil, Taurat, Zabur. Yang ahli di kitab ini, ahlinya. Dan betul-betul kitab ini yang dimaksud, itu sembelihannya boleh dimakan dentai. Tapi sekarang dia Islam tapi tidak membaca bismillah.
kadang ada memang penjual ayam potong itu tena mentono bismillah langsung nyedak kalau lu jangan. Nampak kana sere, rua, talu, nak kana bosna sudah berapa? Nak kana 97. Tena bismillah 97. Nah, itu haram dan tak yang dimakan. Kita kalau saya bayangkan kayak kita yang penjual ayamnya ini pakai. Jadi mesti bismillah tawwa. Ah, itu pun bismillahnya bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan. Apa itu Pak? Ah, itu. Ini menyembelih tidak membaca bismillah haram hukumnya dimakan sembelihannya. Tapi kalau baca bismillahirrahmanirrahim makruh hukumnya. Jadi apa dibaca? Iya, jadi apa dibaca? Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah pengasih penyayang. Napa kacil kuluna jangan. Berarti tidak ada pengasih penyayang. Jadi Bismillahi Allahu Akbar. Begitu dalam kitab oleh Imam Syafi'i. Bismillahi Allahu Akbar. Nah sekarang dia baca Bismillah tapi bukan Muslim. Ya persoalannya itu. Persoalannya yang punya Bismillah itu esensi Bismillah yang punya siapa? Pertanyaannya itu kan. Ya. Mereka gak pakar karyanya jago untuk main. Bahkan sekarang ini sama halnya. Burung beo ada yang bisa Assalamualaikum. Iya. Meskipun makhraj dan tajwidnya tidak tepat. Karena bilang Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Iya. Itu burung beo. Iya. Tidak sampai di hatinya, hanya sekadar selalu mendengar sampai mengucapkan saja. Gitu. Hanya di lisan pakai. Sementara itu sahnya lidah, hati dan perbuatan. Wal iqraru bil lisan, wat tasdiqu bil qalb, wal amalu bil arkan. Disebut dengan lidah, dibenarkan hati, dilakukan dengan perbuatan. Sekarang tadi ini yang sembelih itu yang bukan Muslim ya. Apa sesuai kata-katanya, hatinya dan perbuatannya? Barangkali sudah paham. Kemudian kita ini yang mengaku beriman berislam kan intinya Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Adakah juga memahami seperti itu? Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau dia bertentangan dengan seperti itu, makanya tidak seirama lah. Antara gendang dengan gitar tidak seirama. Kacau ya hasilnya. Tidak dari tiama kau juga kieu den kaya den taya mulun jangan. Iya, tapi sore mulun talus ada yang real ruah. Bismillah Allahu Akbar. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Iya. Nah, itu tadi Pak Iwadli di Jalan Sarapo jelas sekali bahwa ketika menyembelih hewan tidak baca bismillah haram hukumnya dimakan. Terus baca bismillahirrahmanirrahim makruh. Ya, makruh betul. Terus yang tepat itu bismillah Allahu Akbar. Naam, betul. Coba-coba jadi Pak Kiai juga. Maksudnya saya tiru. Nah pendengar di hari ke-7 saya kira itu pertanyaan terakhir ini Pak Kiai. Ini. Dan mudah-mudahan Pak Kiai jaki bosan besok insyaAllah ketemu lagi di hari ke-8. Iya, insyaallah. Kita tutup dan tayang subhanakallahumma bihamdik syadallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan sadiqa, keyakinan yang benar di sisimu ya Allah, wa qalban syakira, dan hati yang senantiasa mensyukuri nikmat pemberianmu, wa lisanan dzakira, dan lidah senantiasa berzikir menyebutkan asmamu ya Allah, wa taubatan nasuha, dan taubat yang engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mangan resahur dan tayang. Terima kasih pendengar. Kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.